Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin makaron lagi. Tapi kali ini agak berbeda, soalnya makaron yang mau kita bikin bahan dasarnya dari kacang tanah. Dan kebetulan kacang tanah yang saya beli ternyata kacang tanah yang udah disangrai. Jadi kita coba, bisa nggak bikin makaron pakai kacang tanah yang udah matang. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Bahan-bahannya ini adalah kacang tanah yang sudah di blender, kemudian disaring, sisanya di blender lagi, disaring lagi, dan seterusnya. Putih telur, usahakan yang fresh dan dalam suhu ruang. Kalau nyimpen telurnya di dalam kulkas, boleh dikeluarin dulu sampai suhunya sama dengan suhu ruang. Dan gula pasir, ini mah bebas, mau yang impor mau yang lokal sama aja. Teknik yang digunakan sama dengan yang di video sebelumnya, yaitu kita bakal ngocok putih telurnya di atas air panas supaya gula pasirnya lebih cepat halus dan nanti kita bakal dapat mereng yang teksturnya soft peak dan bagus. Langsung aja kita mixer dengan teknik kayak gini ya. Bagian ini merupakan salah satu biang kerok kegagalan dalam membuat kue makaron. Biasanya yang terjadi antara overmix atau undermix. Ada juga yang gagal gara-gara air panasnya malah dipakai mandi. Kalau teksturnya udah soft peak kayak gini, muncrat. Kalau teksturnya udah soft peak kayak gini, langsung angkat mixernya dan hati-hati muncrat. Inilah kira-kira tekstur yang dibutuhkan. Nggak terlalu kaku, nggak lembek juga. Mengkilap dan mulus kayak gini. Kayak pahanya Blackpink. Dibikin rada lama video di bagian ini supaya lebih jelas lihat paha merengnya. Oke, berikutnya kita langsung nyatuin putih telur yang udah dikocok ini sama kacang yang udah dicampur sama gula halus tadi. Langsung masukin aja kacang tanahnya semua. Kacang tanah ini warnanya rada coklat karena kebetulan saya belinya yang udah mateng. Salah beli sih. Aduk perlahan sampai semuanya kecampur rata. Hindari menggunakan tenaga dalam pada saat mengaduk. Hasil adonannya harus kental kayak gini dan biasanya sih emang gak halus-halus amat. Agak kelihatan gitu butir-butir kacangnya. Tapi jangan khawatir, memang kayak gitu kok. Yang penting kacangnya baik itu almond atau kacang tanah udah di blender dan udah disaring. Kayak gini kira-kira konsistensi adonannya. Berikutnya supaya lebih cantik kita kasih pewarna. Gunakan pewarna makanan cair dengan kualitas food grade. Inilah pewarna yang saya temukan di paling depan barusan. Pakai pewarnanya secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena selain nanti warnanya rada-rada ngeri, juga bisa merubah konsistensi dari adonannya itu sendiri. Ini warnanya jadi kurang bagus ya, gara-gara adonan dasarnya tadi warnanya udah rada-rada coklat karena kacangnya memang udah matang dan udah disangrai. Nggak tahu bisa berhasil atau enggak pakai kacang tanah yang udah disangrai, tapi kita lihat aja ya. Ya berhasil lah, kalau gagal juga nggak akan diedit videonya, apalagi diupload. Kalau warnanya udah cukup, kita masukin ke dalam plastik segitiga kayak gini. Terus kita pakai spuit yang bolongnya bulat doang kayak gini. Kalau misalnya kebetulan nggak punya spuit yang kayak gini, nggak usah pakai spuit. Cukup ujung plastik segitiganya digunting aja sedikit. Itu juga lumayan bulat kok jadinya. Udah siap, sekarang kita langsung mengencrot-encrotkan di atas loyang. Saya pakai loyang yang berlapis teflon, jadi nggak usah pakai baking paper lagi. Kalau yang punya silpat, boleh pakai silpat. Tapi kalau yang nggak ada, dilapis saja pakai baking paper. Jangan dioles pakai mentega ya, nanti malah jadi apa? Encrot-encrot di atas loyang dan usahakan ukurannya sama. Anggap aja sama lah ya. Kayak gini, terus kita banting-banting sedikit.
jangan pakai kekerasan. Banting-banting supaya rata dan gelembung-gelembung yang ada di dalam makaronnya keluar. Kayak gini kira-kira hasilnya, dan sekarang saatnya resting. Proses resting ini makan waktu yang beda-beda di setiap tempat, tergantung suhu dan kelembaban udara. Jadi nanti untuk ngetesnya dipegang aja. Kalau udah nggak ada adonan yang nempel dan kerasa kering, berarti udah siap di oven. Masukkan ke dalam oven dengan api bawah, suhunya 140 derajat. Pakai oven tangkring bisa? Bisa dong. Cuman mungkin harus dicari dulu aja suhu yang pas, atau besar api yang pas. Panggang sekitar 25-30 menit, atau sampai keluar kakinya dan permukaannya juga kering. Inilah hasilnya makaron dengan kacang tanah. Tapi warnanya nggak terlalu mengkilap, mungkin karena kacang yang dipakai kacang yang udah matang. Cuman bentuknya sih bagus. Bagian bawahnya juga rata dan warnanya bagus. Tinggal kita cari yang besarnya kurang lebih sama, terus kita masukin filling di dalamnya. Jadi sudah ini berikutnya kita mau bikin filling untuk makaron. Di sini kita mau bikin filling yang paling simpel untuk makaron. Bahannya hanya coklat kompon yang udah dipotong kecil-kecil dan susu yang dipanaskan. Jangan terlalu panas ya, nggak usah sampai mendidih. Cukup sekitar 80 derajat. Langsung masukin susunya ke dalam coklat, terus kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan coklatnya mencair semua. Ini namanya adalah coklat ganache. Perbandingannya adalah 2:1. 2 bagian coklat dan 1 bagian susu. Jadi kalau coklatnya 100 gram berarti susunya sekitar 50 gram. Kalau udah kecampur rata, kita biarin sampai dingin dan mengental, supaya coklatnya mengkristal dan kita dapat warna yang mengkilap. Kalau suhunya udah dingin dan udah mengental, kita mixer aja, supaya agak sedikit mengembang, jadi teksturnya lebih ringan. Bikin coklat ganache ini bisa juga pakai coklat putih, dengan perbandingan yang kurang lebih sama. Pakai coklat yang udah ada rasanya kayak stroberi, pisang, lemon, dan lain-lain juga bisa. Kayak gini hasilnya sudah di mixer. Terus kita masukin ke dalam piping bag supaya kita bisa lebih gampang untuk mengencrotkan di antara 2 lempeng makaron. Coklat ganache ini nantinya akan set dan nggak bakal bikin makaron kita nantinya jadi lembek. Sebenarnya bikin filling pakai cream cheese atau krim yang lain juga bisa, tapi nantinya nggak tahan lama dan karena kadar air dari cream cheese lumayan tinggi, jadi nantinya bakal bikin makaronnya lembek dan nggak tahan lama. Lembek dan nggak tahan lama? Kita encerotin aja di makaronnya, terus kita tutup pakai lempeng makaron yang lain, dan jadilah. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan resep-resep lain. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Tutup dulu ah.